Oleh karena itu di tempat di Cilegon kita sudah melihat proses administrasinya seperti apa agar tidak ribet. Bahkan kita sudah pakai aplikasi-aplikasi baik digital untuk bisa mempermudah semua proses yang ada. Yang kedua, di tempat ini kita bisa lihat bagaimana pemeriksaan kesehatan hewan oleh dokter hewan juga diperbantukan maksimal, sehingga tidak boleh ada sedikit pun ya kecurigaan atau kontaminasi dari PMK yang bisa kita abai dan loloskan dari proses-proses yang ada. Kementerian Pertanian terus aktif melakukan pengawasan lalu lintas hewan ternak yang keluar masuk melalui jalur pintu-pintu pelabuhan, salah satunya di Pelabuhan Merak, Cilegon, dan Banten. Hal ini guna memastikan lalu lintas sapi antar area berjalan sesuai standar operasional prosedur, terutama dalam penanganan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Turut hadir Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo didampingi Wakil Wali Kota Cilegon Sanusi Pentamarta dan Kepala Badan Karantina Pertanian Bambang melakukan inspeksi terkait pengawasan terhadap sapi yang akan dilalu lintaskan keluar Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Hari ini saya bersama jajaran Kementan, hampir semua eselon 1 hadir di sini, lebih khusus Dirjen yang terkait dengan peternakan, Kepala Badan Karantina untuk memastikan SOP dan protokol kita di dalam menangani PMK, lebih khusus dalam menangani salah satu aspek yang juga menentukan adalah lalu lintas hewan antara provinsi, antara kabupaten maupun antara kecamatan dan desa yang ada sesuai dengan protokol dan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Kementan, lebih khusus secara teknis oleh Dirjen Peternakan. Berdasarkan data pada sistem lalu lintas perkarantinaan One Stop Service IQ Fast Karantina Pertanian Cilegon, tercatat peningkatan lalu lintas komoditas asal sektor peternakan yang meningkat signifikan. Pada tahun 2021, hewan ternak pembawa rentan PMK yang dilalu lintaskan mencapai 25.153 ekor. Angka ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan lalu lintas ternak rentan PMK di tahun 2020 yang hanya tercatat 10.745 ekor saja. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Cilegon Sanusi Pentamarta mengatakan bahwa tidak ditemukannya kasus PMK di Kota Cilegon. Hal ini berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Hewan. Menurut Sanusi, pihaknya akan terus merespon cepat dalam menjalankan arahan berupa langkah-langkah yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait pencegahan penyebaran virus PMK. Terkait dengan PMK, dan alhamdulillah laporan per hari ini dari Dinas Pertanian Cilegon, PMK di Kota Cilegon 0. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan kedatangan Menteri kita semakin merespon cepat arahan dari pemerintah pusat. PMK Cilegon merespon pusat arahan pemerintah pusat untuk melakukan langkah-langkah bersama menangani PMK, bersama karantina, juga tentu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Dan alhamdulillah sejak 10 hari terakhir Dinas Pertanian dan juga bersama Pak Kapolres dan jajaran kepolisian melakukan langkah-langkah, dan insya Allah sekali lagi kami menegaskan bahwa bisa ditangani, PMK bisa ditangani, kemudian juga insya Allah bisa disembuhkan dan aman. Baik masyarakat maupun pedagang, insya Allah kita akan menyambut Idul Adha dengan aman. Dari Cilegon, Vika Novianti dan Fatih Albana, tim TV Tani mengabarkan.